Spasujevic. Dan terjatuh dia. Oh, Struijk. Ini melakukan... Rafael Struijk tampaknya masih belum mampu keluar dari pusaran situasi sulit yang membelit karirnya. Penyerang berusia 22 tahun itu kembali menjadi sorotan setelah menerima kartu merah langsung di ajang BRI Super League musim 2025 hingga 2026. Insiden tersebut terjadi saat Rafael Struijk membela Dewa United dalam laga tandang melawan Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin sore. Ketegangan memuncak di detik-detik akhir pertandingan, tepatnya pada menit ke-7 masa injury time babak kedua. Wasit Asep Yandis tanpa ragu mengeluarkan kartu merah setelah menilai tindakan. Struijk sudah melampaui batas. Dalam tayangan ulang, Struijk terlihat menendang bola ke arah penyerang Bayangkara FC, Ilija Spasojevic, yang saat itu sudah terjatuh usai berduel dengan pemain Dewa United lainnya, Egy Maulana Fikri. Keputusan tersebut menjadi pukulan telak bagi Dewa United sekaligus memperpanjang periode sulit Rafael Struijk. Alih-alih menemukan momentum kebangkitan, insiden ini justru menambah tekanan dan sorotan terhadap sang penyerang, yang kini dituntut untuk segera berbenah dan mengendalikan emosi demi menyelamatkan masa depannya di kompetisi domestik. Kartu merah itu pun dipastikan membuat Rafael Struijk harus menepi pada laga berikutnya akibat sanksi akumulasi. Absennya menjadi kerugian bagi Dewa United yang tengah berjuang menjaga stabilitas performa di tengah ketatnya persaingan liga. Bagi Struijk sendiri, insiden tersebut semakin menegaskan bahwa musim ini berjalan jauh dari kata ideal. Ekspektasi besar yang mengiringi kedatangannya belum mampu terbayar, sementara tekanan publik dan sorotan media terus menguat. Tindakan Rafael Struijk tersebut langsung memantik reaksi keras dari Ilija Spasojevic, penyerang senior Bayangkara FC yang juga pernah memperkuat timnas Indonesia itu, tampak terpancing emosi dan segera mendorong Struijk sesaat setelah insiden terjadi. Situasi di lapangan sempat memanas, namun ketegangan tidak berkembang menjadi keributan yang lebih besar. Para pemain dari kedua tim, Bayangkara FC maupun Dewa United, dengan cepat menghampiri dan melerai, sehingga konfrontasi dapat diredam sebelum berujung insiden lanjutan. Di luar drama tersebut, Bayangkara FC sukses memetik hasil maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Guardian mengamankan kemenangan tipis 1 gol tanpa balas atas Dewa United. Gol sematawayang dalam pertandingan itu dicetak oleh Farid Sadat, yang sekaligus memastikan 3 poin penting bagi Bayangkara FC. Kemenangan tersebut semakin menegaskan posisi Bayangkara FC dalam persaingan liga, sekaligus meninggalkan kekecewaan mendalam bagi Dewa United yang pulang tanpa poin. Bagi Rafael Struijk, laga ini menjadi malam yang sulit untuk dilupakan, bukan hanya karena kekalahan timnya, tetapi juga akibat insiden yang kembali menempatkannya dalam sorotan negatif. Situasi ini membuat masa depan Struijk bersama Dewa United kian dipenuhi tanda tanya. Di tengah tuntutan untuk tampil sebagai pembeda di lini depan, ia justru harus menghadapi sanksi dan evaluasi menyeluruh. Rafael Struijk sendiri bergabung dengan Dewa United menjelang bergulirnya BRI Super League musim 2025 hingga 2026. Kedatangannya kala itu disambut dengan ekspektasi besar, mengingat statusnya sebagai penyerang muda timnas Indonesia yang diharapkan mampu menjadi motor serangan dan pembeda di lini depan. Namun, seiring berjalannya kompetisi, performa Struijk justru belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ia masih kesulitan menemukan sentuhan terbaiknya, bahkan belum mampu mencetak 1 gol pun di ajang BRI Super League. Catatan tersebut tentu jauh dari harapan publik maupun manajemen klub. Penurunan performa itu turut berdampak pada karirnya di level internasional. Pemain yang telah mengoleksi 23 caps bersama timnas Indonesia tersebut kini harus menerima kenyataan terdepak dari skuad Garuda. Posisinya di lini depan perlahan diisi oleh pemain lain yang dinilai lebih siap dan konsisten, membuat masa depan Rafael Struijk kian menjadi bahan perbincangan di kalangan pencinta sepak bola nasional. Kondisi tersebut menempatkan Rafael Struijk pada persimpangan penting dalam karier profesionalnya. Tekanan untuk segera bangkit datang dari berbagai arah, mulai dari tuntutan klub, ekspektasi publik, hingga ambisi pribadinya untuk kembali mengenakan seragam timnas Indonesia. Sisa musim ini akan menjadi periode krusial bagi Struijk untuk melakukan pembuktian. Ia dituntut tidak hanya memperbaiki performa di atas lapangan,
tetapi juga menunjukkan kedewasaan dalam bersikap dan mengendalikan emosi. Tanpa perubahan nyata, posisi dan perannya baik di Dewa United maupun di level internasional akan semakin sulit untuk direbut kembali. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Rafael Struijk merespons rangkaian ujian tersebut. Apakah ia mampu menjadikannya sebagai titik balik untuk bangkit dan kembali memenuhi ekspektasi, atau justru semakin tenggelam dalam tekanan yang bisa menentukan arah karirnya ke depan?